Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, yang akan menuntun kehidupan kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang tetap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah keluar dari kekhawatiran, yang terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita dapat keluar dari kekhawatiran sehingga dapat bersuka senantiasa? Paulus menjawab problema tersebut melalui persoalan yang terjadi di jemaat Filipi. Kita bisa melihat dan membaca di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Yang menjadi poin pertama adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kekhawatiran merupakan satu serangan yang sering menusuk setiap orang. Entah kekhawatiran tentang masa depan, keuangan, makanan, pakaian, ataupun rumah tinggal. Kekhawatiran merupakan salah satu penyebab seseorang tidak dapat bersukacita. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan kepala jemaat Filipi supaya mereka jangan khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran merupakan tanda seseorang tersebut tidak memiliki iman dan penyerahan diri terhadap Allah. Kekhawatiran mereka menandakan keraguan mereka atas pemeliharaan Allah. Kita bisa membaca di dalam Matius 6 ayat 26. Namun bila kekhawatiran datang, maka Paulus memberikan nasihat supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah dalam permohonan dan ucapan syukur. Sebab dengan kita bersekutu dengan Allah akan membuat hati kita tenang dan damai sebagaimana Daud. Dan ketika kita bersyukur akan menjadikan kita belajar untuk dapat menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, pikirkanlah yang baik dan benar. Paulus tidak hanya berpikir secara praktis, yakni bagaimana menyelesaikan kecemasan yang menimpa seseorang percaya, tetapi juga berpikir secara preventif. Hal itu nyata dalam tulisannya bahwa seorang percaya hendaknya memikirkan apa yang benar. Di dalam bahasa Yunaninya adalah aletes. Yang mulia di dalam bahasa Yunani yaitu semnos. Yang adil di dalam bahasa Yunaninya yaitu diakaios. Yang suci di dalam bahasa Yunaninya adalah hagnos. Yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ketika orang percaya memikirkan itu semua, maka pastilah mereka tidak akan dihinggapi rasa cemas dan khawatir. Sebab semuanya itu memberikan pengaruh positif terhadap orang tersebut. Semua hal yang perlu dipikirkan oleh orang percaya di sini ada dalam pribadi Allah. Sebab kebenaran, kebaikan, kesucian, dan keadilan, semuanya itu ada dalam pribadinya. Dan kita dapat mendapatkan itu semua melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah, lakukanlah yang baik dan benar. Dalam hal ini Paulus mempertegas kembali bahwa jemaat Filipi telah menerima pengajaran berkaitan dengan Injil kebenaran yang telah disampaikan olehnya atau orang percaya lainnya. Bukan hanya sebatas pengajaran secara lisan yang Paulus lakukan. Ia juga memberikan teladan dalam menjalankan setiap pengajarannya. Semua pengajaran dan teladan itu menjadi sia-sia dan tidak berguna untuk menumbuhkan iman mereka. Karena iman timbul dan bertumbuh bukan hanya dari mendengar dan melihat pengajaran saja, tetapi yang lebih penting adalah melakukan pengajaran tersebut. Pengalaman pribadi dengan Allah akan lebih efektif dan menumbuhkan iman seseorang
sehingga mengakibatkan ia tidak akan meragukan Allah. Selama ini, orang-orang yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, sehingga mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi pengajaran tentang kebenaran dan kebaikan, yakni firman Tuhan, tidak cukup hanya didengar dan dipelajari saja, tetapi harus dilakukan dan dipraktekkan. Itulah yang menjadi renungan kita. Ada 3 langkah. Yang pertama, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pikirkanlah yang baik dan benar, dan lakukanlah yang baik dan benar. Kekhawatiran dan kecemasan seringkali menghinggapi manusia. Kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan akan memperlemah iman seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang diserang dengan kecemasan dan kekhawatiran, jangan biarkan hal tersebut menguasai lebih dalam. Maka segera serahkan segala kekhawatiran tersebut kepada Allah dalam doa. Di samping itu, yang terlebih penting yakni kita melakukan pencegahan agar kecemasan dan kekhawatiran jangan sampai menghampiri kita, yakni dengan kita melakukan persekutuan dengan Allah. Melalui persekutuan tersebut kita akan mengenal Allah dengan benar, sehingga melahirkan damai dan ketenangan jiwa. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk tidak khawatir akan menjalani kehidupan ini. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.